hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alal habibil mustafa asy-syafi'il murtaja ar-rahmatil uzma an-ni'matit tammah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, ulama, ustadz dan ustazah, wabil khusus Ustadz Kois Mawardi. Ingkang kula hormati para sesepuh lan pinispuh, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah mushola Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa rawuh, bisa hadir di pada malam hari ini di majelis peringatan Isra Mi'raj. Bagaimana kabarnya hari ini para jamaah? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih? Bahagia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Meskipun tengah bulan tetap bahagia nggih? Insyaallah. Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj adalah salah satu hari besar atau momentum yang selalu kita peringati di setiap tahunnya. Terus apa betul? Terus. Kira-kira kita memperingati Isra Mi'raj, ini tujuannya untuk apa ini? Apakah hanya sebatas untuk jagongan, makan-makan, sah-sah mawon? Namanya juga makan itu yang baik, silaturahmi baik, ya sah-sah saja. Tetapi terlalu sayang apabila momentum setahun sekali ini terlewat tanpa kita mengambil pelajaran ataupun hikmah yang bisa kita ambil sehingga kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya Isra Mi'raj itu merupakan sebuah alarm bagi kita. Alarm apa nih? Kalau hujan, kalau mendung, ibu-ibu. Alarm apa ibu-ibu kalau mendung ada? Miss. Ngangkat apa? Angkat jemuran terus ya. Nah, kayak mendung ya. Jemurannya diangkat. Kalau sudah akhir bulan, alarm apa nih ibu-ibu? Minta kenapa? Jatah bulanan gitu nih. Begitu juga bapak-bapak kalau sudah matahari terbit gitu nih. Wah, itu alarm apa nih? Ngopi nggih Pak Edi? Ngopi. Duha. Kalau Pak Edi itu alarmnya duha. Pasar duha. Nah, kalau Isra Mi'raj itu datang, berarti ini alarm bagi kita untuk memperbaiki yang namanya sholat kita selama setahun kemarin. Kira-kira sholat 5 waktunya itu sudah pepek atau belum? Jangan-jangan masih ada yang bolong-bolong. Itu perlu kita evaluasi. Itu alarm bagi kita. Waktunya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan tentang sholat. Kira-kira sholat saya selama ini bagaimana? Itu alarm bagi kita. Andaikan sudah full 5 waktu, kira-kira 5 waktunya ini masih sholat di rumah apa di musola atau di masjid? Kira-kira kalau sudah sholat 5 waktunya di masjid, kira-kira itu ada sholat qobliyah ba'diyahnya napa mboten? Nah, itu perlu kita evaluasi. Yang kemarin belum khusyuk, yang kemarin belum paham arti bacaan sholat, kira-kira di tahun ini apakah ada target untuk mencoba memahami bacaan ataupun gerakan sholat. Jadi itu adalah alarm bagi kita. Karena kenapa? Karena namanya Isra Mi'raj. Di antara oleh-oleh yang diperoleh Nabi Muhammad yang paling utama ini, jamaah biasanya suka oleh-oleh ini. Pak Edi, kalau ke Madura minta oleh-oleh
lor juk. Biasanya minta dibawakan ikan ngoten nggih Pak. Biasa. Lah, Kanjeng Nabi Muhammad niku Isra Mi'raj, oleh-oleh yang dibawa itu bukan kurma, bukan kopi Arab, bukan air zam-zam, tapi yang beliau bawa kepada umatnya adalah yang namanya sholat. Oleh karena itu, andaikan hingga hari ini sholat kita masih belum baik, artinya oleh-oleh yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW belum bisa kita terima dengan baik. Oleh karena itu harapannya pada momentum Isra Mi'raj ini bisa menjadi alarm bagi kita sama-sama, bukan hanya yang memberikan ceramah saja, tapi bagi kita semua. Apalagi yang namanya kehidupan ini selalu berproses, kita tidak akan pernah tahu kapan kita sehat, kapan kita sakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu apapun yang akan menjadi bekal akhirat kita persiapkan dengan baik. Para jamaah yang kula hormati, yang namanya waktu itu ada 3. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa depan. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa belajar dari masa lalu untuk ia jadikan pelajaran di masa sekarang ini. Dan umatnya Nabi Muhammad itu kira-kira, kalau bisa saya bilang itu, tingkatannya jauh lebih daripada orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita bukan hanya diberikan pelajaran terkait dengan masa lalu, tapi kita juga diberikan pelajaran terkait dengan masa depan untuk kita terapkan di masa sekarang. Pelajaran masa lalu dari mana kita dapatnya? Dari kitab suci kita, di dalam Al-Quran. Di dalamnya memuat kisah-kisah orang terdahulu. Ada kisah apa mawon ibu? Nabi. Kisah Fir'aun, kemudian kisah apa malih? Kisah para nabi, kisah Ashabul Kahfi. Itu kan masa-masa terdahulu yang bisa kita ambil pelajarannya sehingga kita bisa amalkan di kehidupan sekarang. Lah, kisah-kisah masa depan dari mana kita mengambilnya? Ini salah satu keberuntungan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diberikan pelajaran-pelajaran yang akan terjadi di masa depan. Melalui apa? Melalui yang namanya Isra Mi'raj. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Harapannya apa? Harapannya bisa menjadi pelajaran yang bisa diambil umatnya sehingga umatnya bisa menjadi khairul umat, yaitu umat yang terbaik. Oleh karena itu pada momentum kali ini, kalau nyuwun izin supaya momentum kali ini tidak hanya sebatas seremonial yang biasa, tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Maka saya mohon izin ke panjenengan semua, hari ini saya mencoba, kita semua mencoba sarang-sarang ngaos kitab Asy-Syaraful A'la. Jadi judulnya adalah kitab Asy-Syaraful A'la. Asy-Syaraful A'la itu berarti kemuliaan yang tinggi, terus kemuliaan yang tinggi fi Isra man dana wa tadalla, di dalam peristiwa Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karya dari salah satu ulama besar di Mesir, namanya Syekh Ahmad Sa'ad Al-Aqad. Beliau adalah salah satu ulama Al-Azhar, di mana karya beliau itu ditulis ulang oleh salah satu guru kami, yaitu Syekh Ala Mustafa Naimah. Beliau tulis ulang, beliau beri harokat, kemudian dan beliau berikan penjelasan di beberapa lafaz yang dianggap beliau itu susah untuk dipahami. Oleh karena itu pada hari ini mohon izin, ini sebenarnya ada 56 halaman, tapi kebetulan yang saya bawa hari ini ada kurang lebih 5 sampai 6 halaman. Tapi enggak kita baca semua, tapi kita kaji di poin-poin yang penting, sehingga bisa kita ambil pelajarannya dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita bersama.
mohon izin ya satu S. Insya Allah dilanjut kalian dilengkapi kalian Ustaz Kois plus doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-Isra. Di dalam pembahasan apa? Isra. Jadi ada Isra, ada Mi'raj. Isra niku perjalanan daratnya. Dari mana ke mana niku? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'rajnya adalah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Yang hanya dilakukan dalam berapa lama waktunya niku? 1 malam saja. Kira-kira gini, saya tanya panjenengan. Ini sesuatu yang mustahil terjadi apa yang mungkin terjadi? Mustahil, laras. Berarti nggak mungkin terjadi kalau mustahil. Tapi buktinya terjadi. Berarti mustahil apa mungkin? Mungkin. Hukum akal para jamaah itu ada 3. Ada wajib, ada mungkin, dan ada mustahil. Contoh yang wajib, manusia yang hidup itu bernafas. Itu kira-kira wajib atau mungkin? Wajib. Kalau mungkin, manusia yang hidup itu ada yang bernafas dengan cepat, ada yang bernafas dengan lambat. Itu mustahil apa mungkin? Mungkin. Paham ya? Tapi kalau mustahil itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contohnya, manusia yang hidup itu tidak pernah bernafas. Kira-kira itu mungkin terjadi apa mustahil terjadi? Mustahil. Lah kalau Isra Mi'raj ini secara akal sangat mungkin terjadi. Namun memang Isra dan Mi'raj ini terjadi apa? Di luar kebiasaan manusia. Jarang terjadi. Jarang kita temui. Oleh karena itu kalau ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu mustahil, itu suatu statement yang kurang tepat. Karena Isra Mi'raj itu sangat mungkin terjadi. Bedanya ya karena Isra Mi'raj itu terjadi di luar kebiasaan apa? Manusia. Ngerti nggih? Kanal Isra bima kata al-musyarrafa qabla al-hijrah bisa. Yang namanya Isra itu terjadi di kota Mekah yang mulia qabla al-hijrah. Sebelum namanya Nabi Muhammad hijrah, 1 tahun sebelum beliau hijrah. Kalau hijrahnya dari mana ke mana kalau jamaah? Ke Makkah. Dari Makkah ke Malang apa ke Madinah ya? Malang nggih. Ya betul, ke Madinah nggih. Kila innahu kana fi syahril. Katanya dikatakan ini Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Sekarang bulan apa nih? Rajab atau Rabiul Awal? Rajab. Tetapi ada pendapat yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Wakila fi Ramadan, dan juga ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadinya di bulan Ramadan. Wal masyhur annahu kana fi sab'a wa isrin min syahrin. Tetapi pendapat yang paling masyhur, yang paling terkenal itu adalah pendapat yang mengatakan Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ngoten nggih. Wakilal Isra kana bi ruh. Nah, ini jadi bahan perdebatan. Kira-kira Nabi Muhammad diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu kira-kira hanya sebatas ruhnya saja apa ruh dan jasadnya? Ruhnya mawon. Boten, berarti jasadnya tetap di Mekah, ngoten nggih. Itu jadi perdebatan juga di kalangan ulama. Di dalam buku ini dikatakan wakila al-Isra kana bi ruh, dan dikatakan Isra-nya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil itu hanya dengan ruh saja. Itu pendapat yang pertama. Wakila kana bil jismi war ruh. Tetapi dikatakan juga ada pendapat juga yang mengatakan Nabi Muhammad Isra-nya itu bukan hanya ruh tapi real. Badan, jasad dan ruhnya ikut berpergian dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan menuju Sidratul Muntaha. Itu pendapat yang kedua. Wakila ar-ru'ya kanat bi'ayunil basir. Dan dikatakan ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, melihat Allah, itu melihatnya dengan mata penglihatan beliau.
Itu pendapat. Nah, di dalam buku ini dikasih kesimpulan. Wal haqiqah, hakikatnya annal isra hasala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam miraran. Bahwasanya Isra itu terjadi yang dirasakan oleh Nabi Muhammad itu terjadi berkali-kali. Jadi namanya Isra itu bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Kulluha kanat birruh. Tetapi yang berkali-kali itu Isra-nya entah diperjalankan kemana oleh Allah, itu semuanya hanya sebatas dengan ruh. Illa marrotan wahidatan kana birruhi. Tetapi hanya sekali saja, yang dimana Isra-nya itu bukan hanya sebatas ruh, tetapi ruh dan jasadnya. Pada saat kapan itu? Pada saat 27 Rajab. Berarti kalau hadis yang menyatakan oh Nabi Muhammad itu Isra di bulan Rabiul Awal misalkan, itu benar apa? Benar. Karena Nabi Muhammad Isra-nya bukan hanya sekali. Yang membedakan adalah kalau Isra yang lain itu hanya sebatas ruh, tetapi kalau yang 27 Rajab niki Isra-nya dengan jasad dan juga apa? Ruh. Sakit dipahami nggih? Kemudian lanjutannya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil haram bainal yaqsa wan naum. Posisi saat 27 Rajab itu gitu para jamaah. Rasulullah itu posisinya antara yaqsa wan naum, setengah tidak sadar. Faja'al amin Jibril wasayyid Mikail walama malakun. Jadi ada 3 malaikat yang mendatangi Nabi Muhammad. Pertama malaikat Jibril, kedua malaikat Mikail, dan yang terakhir ada malaikat yang lain. Didatangilah Nabi Muhammad ini. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi ila bi'ri Zamzam. Dibawalah Nabi Muhammad mendekat ke sumur apa nih? Sumur Zamzam. Dibawalah Nabi Muhammad ke dekat sumur Zamzam. Tsumma inna Jibril syaqqa sadrahu as-sarif sallallahu alaihi wasallam. Lah, ketika sudah di dekat sumur Zamzam, disitulah dadanya Nabi Muhammad dibelah. Kalian sinten? Malaikat sinten niku? Malaikat Jibril. Min awalin nahri. Nahri itu dada. Berarti dari atas dada ini dibelah, ila asfalil batni, sampai di bawahnya perut. Jadi dibelah sama